baina haula wallahu ma fil bait bifah wala safah faqala ya hadih inna baina aidina uqbah kaudan la yanju minha illa kullu mungkin parajaat wa ya radiyah. Hadirin rahimakumullah, masih bab tentang keutamaan fadilatul khusus untuk fuqara minar rodin wal qaniin wal sabiqin, keutamaan orang-orang yang fakir tapi dia ridho dengan kefakirannya, dia menerima dengan kefakirannya, bahkan dia sangat suka dengan kefakirannya. Jadi fakir sotik, ada fakir konek, ada fakir sobir, ada fakir rodi, ada fakir haris. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan orang-orang fakir tapi dia ridho dengan kefakirannya, menerima dengan kefakirannya, bahkan dia gembira dengan fakirannya. Yang sebelumnya disebutkan tentang cerita-cerita ulama-ulama salaf. Nah, ini dari sahabat wakana Abu Darin radhiyallahu anhu yauman jalisan finnas. Pernah sahabat Abu Dar itu duduk-duduk di sekeliling manusia. Akhirnya apa? Datang istrinya itu. Atadris baina haula. Apakah engkau tuh mau duduk-duduk dengan ini? Apa yang mau dihidangkan kepada mereka itu tidak ada makanan. Secuil jam juga tidak ada minuman. Gitu. Karena kefakirannya Abu Dar itu. Akhirnya apa kata Abu Dar? Ya hadi inna baina aidina ubakau. Wahai perempuan, di depan kita nanti di akhirat itu ubah ada yang sangat berat sekali. Dan itu tidak bisa selamat kecuali orang yang tidak ada beban waktu di dunia, tidak ada harta. Akhirnya perempuannya udah kalau gitu mas saya rela lah, nggak punya apa-apa juga. Daripada kita punya segala-gala di dunia, nanti di depan di akhirat kita banyak dihisab, begitu banyak beban di sana itu. Jadi udahlah, di depan kita masih mending kita enak daripada sekarang enak di depan tidak enak. Jadi sekarang enak nggak apa? Itu apa? Istrinya ridho dengan keadaan suaminya yang seperti itu. Iya, langsung ridho aja. Jauh. Banyak kalau istrinya seperti itu. Wa qala Dunnun rahimahullah aqrabun nas ila kufri faqala sabrala. Kata Imam Dunnun, beliau pernah mengatakan orang yang paling dekat kepada kekufuran, dia fakir tapi tidak punya kesabaran, tidak ada kesabaran, itu akan mendekati kekufuran. Dan kita fakir di sini ya fakir harta lah, tetap itu sudah sepakat. Bila mana dia tidak sabar, maka akan lebih dekat kepada kekufuran. Syukur-syukur itu yang paling minimal. Syukur-syukur bisa konek, syukur-syukur bisa syukur-syukur sodik. Minimal kita fakir itu sob. Tapi kalau tidak sobar maka itu ya akrobuna silap. Waqala ibadah hukama maluk. Sebagian orang yang ahli hukama itu orang yang ahli hikmah lah. Apa sih hartamu? Atajamul fil dhahir wal qasdu fil batin wal yasu mimma fi aidin nas. Yang namanya hartaku adalah kita dalam dohir kita selalu gagah, walaupun tidak punya uang gagah saja udah, tidak punya uang juga. Jangan udah tidak punya uang kelihatan sedih, kelihatan hebat. Itu harta yang sebenarnya itu ada jamul fidhar wal qasdu fil batin. Kita tetap batin kita stabil. Wal yasu mimma abedinas, kita putus asa dari apa-apa yang ada dalam manusia, tidak tamak sama sekali. Orang punya ini, punya itu, udah tidak ada keinginan pengen.
biarin saja. Nah itu adalah harta yang sangat luar biasa kalau kita pegang. Itu kata Badul Hukama. Waruwiya anna Allah azza wa jalla qala fi badil kutub as-salifah al-munazzalah. Juga diceritakan bahwa Allah azza wa jalla pernah bahwa berfirman di sebagian kitab-kitab yang diturunkan yang kuno. Wahai anak Adam, andai saja itu dunia untuk kamu semua, tetap kamu itu apa makan cuma satu suap, dua suap. Dunia ini saya berikan kepada kamu, tetap aja kamu itu ya makannya cuma satu piring lah, apa berapa? Lalu yang lainnya tuh buat apa gitu? Maka dari itu makanya saya mah cukup saya ngasih kamu itu cukup buat makan saja. Nanti yang sisanya buat yang lain supaya yang lain dihisap. Kamu tidak dihisap, enak. Gitu. Dengan saya kasih pas-pasan saja buat cukup makan. Ya udah, berarti itu sebenarnya saya telah berbuat baik kepada engkau. Ana muhsinun ilai. Justru kalau saya berikan semua dunia itu buat kamu, sedangkan yang kamu pakai hanya sekedar untuk makan itu, kamu tidak dihisap, sebenarnya saya tidak berbuat baik. Justru berbuat baik saya itu saya ngasih kamu itu dunia itu secukupnya saja buat makan apa yang akan dihisap saya tidak berikan. Cukup beli mobil, cukup beli cukup yang Waqad qila fil qanaah, diceritakan dalam qanaah, idra ilallahi la tadra ilan nasi wa qna biya asin fa innal izza fil ya'si wasdagni an kulli di qurba wa di rohmi innal ghaniyya man istagna anin nasi. Bahar apa itu begitu? Syairnya orang-orang wali. Iya. Bahannya bahar apa itu? Idra ilallahi la tadra ilan nasi wa nabiyya sifa innal izza fil ya'si was fil ya'si putus asa wasdagni an kulli di qurba wa di rahimin innal ghaniyya man istagna anin nasi. Idra ilallah, kamu merendah diri, menghinakan dirilah kepada Allah, jangan kamu hinakan diri kepada manusia. Dan kamu qanaahlah dengan kamu putus asakan tomakmu kepada orang lain. Sebab kemuliaan jiwa itu dengan putus asa apa-apa yang ada di orang lain, tidak berharap kepada apa-apa yang ada di orang lain, itu adalah kemuliaan jiwa. Kalau kita masih berharap kepada orang lain, kita akan menjadi hina. Maka kita merendahkan diri hanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Kita tidak punya apa-apa, kita qanaah. Sebab apa? Kemuliaan jiwa itu dengan kita tidak tomak kepada orang lain, itu putus asa yang ada di tangan orang lain. Wasdagni an kulli dzurkama wa dirahim. Kita udah jangan pernah minta belas kasihan kerabat saudara, nggak usah minta belas kasihan kerabat saudara. Sebab innal ghaniyya man istagna anin nasi. Sebab orang yang kaya itu orang yang tidak membutuhkan manusia, walaupun dia tidak punya apa-apa. Dia selama tidak membutuhkan manusia, ya dia orang kaya. Innal ghaniyya man istagna anin nasi. Qatila fi hadamana edon. Apa tidak hari? Ya jami'an mani'an wadahru yarmutuhu muqaddaron ayyaba biminhu yaghlaquhu mufakiron kaifata tihi maniyatuhu agadiyan ambiha yasrifatat rukuhu jama'ata malan fakul lihal jama'ata lahu ya jami'al mali ayyaman tufarrikuhu al malu indaka mahzunun liwarisihi mal malu maluka illa yawmatun rikuhu
urfu bibalil fata yadu ala sikotin annalladhi qasamal arzaqi yarzuquhu wal irdu minhu masunun mayudan nisuhu wal wajhu minhu jadidun laisa yakhluquhu inna qana'ata may yakhlil bisa hatiha lam yakopi diliha hamun yakurruhu pal kabela. Ya jami'an mani'an wadahru yarmukuhu muqaddaron ayyaba biminhu yakhluquhu. Wahai orang yang suka mengumpulkan harta, mani'an, harta banyak, ada orang minta tidak pernah ngasih, itu mani. Kamu harus sadar bahwa wadahru yarmukuhu, yang namanya kematian itu selalu mengintai kamu, dan tidak ada pintu yang akan bisa menutup akan kematian. Kematian itu udah kepastian, kematian pasti akan datang, dan kita tidak bisa menutup pintu untuk supaya tidak datangnya kematian itu. Orang yang suka jamit manik, mengumpulkan harta, tidak mau menginfakkan hartanya. Mufakiron kaifata tihimaniyatuhu, kamu mesti berpikir bagaimana bila mana kematian itu datang, baik itu pagi atau sore, dan akan mengetuk kamu, akan mendatangi kamu kematian itu. Kamu kumpulkan harta, maka katakan kamu mengumpulkan harta untuk siapa? Kamu mengumpulkan harta itu untuk apa? Ya jami'al mali ayyaman tufariku, suatu saat kamu mengumpulkan harta akan dibagi-bagikan harta itu. Apapun kumpulkan, umpamanya berapapun kamu kumpulkan harta, suatu saat akan dibagi-bagi. Siapa yang bagi itu? Apa? Almalu indaka mahzunun liwarisihi. Harta kamu tapi yang akan menikmatinya ada ahli waris. Sedangkan harta kamu yang sebenarnya adalah harta yang kamu infakkan. Infakkan. Kamu udah punya 1 miliar, diinfakkan 1 juta. Ya udah harta kamu itu 1 juta. Sedangkan 1 miliar buat bagi-bagi itu waris. Kita kumpul-kumpulkan itu. Maka senanglah wahai seorang pemuda yang dia setiap saatnya selalu percaya annalladzi qasamal arzaq, kayak sesungguhnya zat yang membagi rezeki selalu akan memberi rezeki. Berbahagialah, berbungalah seorang pemuda yang setiap saatnya dia meyakini bahwa annalladzi qasamal arzaq yarzuqu. Dat yang membagi rezeki selalu akan memberikan rezekinya, tidak akan melupakannya. Percaya. Fal irdu minhu masunun mayudanisuhu. Kalau kita percaya dengan Allah Ar-Razzaq yang akan selalu memberi rezeki kepada kita, maka apa irdu itu apa sih? Sifat harga diri kita itu akan terjaga, tidak akan terkotori dengan minta-minta, dengan berharap kepada orang lain, dan wajah kita akan selalu gagah jadid. Tidak, harga kita itu kalau kita udah ngemis-ngemis kan wajah itu apa? Memelas ya. Itu seperti gombal yang kalau orang ngomong. Tapi kalau kita tidak pernah meminta-minta, wajah itu selalu jadid. Iya, jadi memandang siapapun berani gitu kalau tidak berharap kepada orang lain. Tapi kalau kita udah minta-minta kepada orang lain, ya kita Ina kona atama yakli bisa khatia lama kofi delia hamun bila mana kona'ah itu apa menetap pada hati seseorang, maka dia di daungan kona itu tidak akan terhina, tidak akan apa kesedihan dalam memikirkan hidupnya. Kalau kona'ah ada di hati, maka orang yang bernaung di sifat kona'ah, maka kesedihan itu akan hilang, akan lenyap. Terus tenang guys, Allah Ar-Razzaq. Udah gampangnya bukan anak-anak ya. Gampangnya. Lah, udah itu. Iya. Terus menjelaskan tentang keutamaan fakir alal ghina, alal ghuni, orang fakir alal ghina gitu. Ketahuilah bahwa manusia itu berbeda pendapat ulama, apakah fakir
apakah fakir sobir itu lebih utama dengan ghani syakir? Apakah ghani syakir lebih utama daripada fakir sobir? Fakir sabar, apakah lebih baik daripada orang kaya syukur? Apakah orang kaya syukur lebih baik daripada ghani yang sobir? Itu ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Junaid, Ali Al-Khawas dan mayoritas sufiyah ila tafdilil fakri, tetap fakir itu lebih utama. Tapi Ibnu Atha itu berpendapat al-ghani asyakir al-qaim bihaqi afdalu minal fakir as-sabir. Kata Ibnu Atha bahwa orang kaya yang bersyukur, pandai bersyukur, yang dia menjalankan hak-haknya itu lebih utama daripada fakir yang sabir. Lah, wa yuqalu inna Junaid akhirnya apa? Itu kan berarti Ibnu Atha berbeda pendapat dengan Imam Junaid. Akhirnya apa? Imam Junaid da'a apa? Ala Atha. Coba buktikan. Kalau benar, yang benar itu akan terkena, yang tidak benar itu akan terkena musibah cobaan. Ternyata apa yang terkena cobaan itu adalah Ibnu Atha. Jadi yang berpendapat karena dia bertentangan dengan Imam Junaid, ya udah kita buktikan saja. Nanti yang pendapatnya benar, yang tidak benar itu akan terkena mihnah. Kalau saya yang salah, pendapat saya bahwa fakir itu lebih utama daripada ghani. Fakir sobir menurut Imam Junaid lebih utama daripada ghani syakir. Pendapat saya salah, saya akan kena cobaan. Tapi kalau Ibnu Atha yang salah, dia akan kena cobaan. Akhirnya ternyata yang kena cobaan adalah Ibnu Atha gitu. Maka karena dari kafi kitab Syafiri dan sudah saya jelaskan itu di bab sabar. Pembayana ujutahu minas sabri wasyakir, dan juga saya sudah jelaskan dan saya akan jelaskan tentang sisi-sisi perbedaan kacek ya. Cak-cek itu apa sih? Tafawut. Selisih antara kesabar dan syukur dan pendahuluan, yaitu wa mahada sabila talabil fadilah fi amal wa akhwal fa innakum illa tafsir. Nah, untuk kita mengetahui tentang keutamaan fakir, sabir dengan ghani syakir, ya tentu dilihat dari amal perbuatan fakir dengan ghaninya, dengan akhwal kondisi fakir dan ghaninya gitu. Dan itu semua tidak bisa kecuali dengan secara dijelaskan secara terperinci. Yes. Wallahu alam.